Sejumlah gubernur se-Nusantara mulai berdatangan di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menghadiri kunjungan kerja Presiden ke titik nol ibu kota baru di Panajam Pasar Utara. Seluruh gubernur diminta untuk membawa air dan tanah dari masing-masing daerah mereka untuk disatukan di ibu kota baru sebagai simbol persatuan Nusantara. Lantas bagaimana persiapan di sana? Kita bergabung dengan rekan Wahyu Wiwoho di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat siang Wahyu, siapa saja gubernur yang sudah datang di sana? Ya, Abdi, selamat siang dan juga pemirsa Newsline Metro TV sudah mulai berdatangan kepala daerah gubernur tepatnya se-Nusantara berdatangan ke Nusantara. Nama ibu kota negara yang baru yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, di mana kita tahu Presiden Joko Widodo besok rencananya akan berkemah di titik nol yang menjadi titik sentral, titik simbolik bagaimana nanti pembangunan ibu kota negara baru ini. Jadi kepala daerah memang diminta, seperti kita tahu sebelumnya, Abdi, diminta untuk datang berkumpul seluruh dari provinsi yang ada di Indonesia untuk membawa air dari daerah masing-masing, kemudian juga membawa tanah dari daerah masing-masing, dan juga ada tanaman mewakili vegetasi dari lokasi masing-masing, dari provinsi masing-masing untuk ditanam. Kemudian nanti kalau air dan tanah nanti disatukan di titik nol di calon ibu kota negara yang baru ini sebagai simbol persatuan Nusantara. Dan sudah ada 2 gubernur paling tidak yang sudah datang di kota Balikpapan dan sudah berada di sebelah kanan saya. Ada Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat dan juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Bapak-bapak, apa kabar? Mantap. Sudah lengkap semuanya ini. Dengan ya. air dan tanah dari NTB dan NTT. Air dan tanah dari NTB dan NTT. Ini datang barengan ya? Ya. Kompak ya pokoknya. Kompak ya. Airnya daerah susah. Bang Victor. Jadi apa yang dibawa, apa yang disiapkan, dan dari mana saja diambil tepatnya lokasinya? Jadi memang gini, ini kan Indonesia itu negara kesatuan. Negara kesatuan itu menjadi satu kesatuan wilayah, satu kesatuan hukum, satu kesatuan budaya. Dan dalam satu kesatuan budaya itu juga hadir di sana tanah air, dan proklamasi kita menyatakan juga dalam Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, di situ masuk. Karena disitulah maka Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan satu tanah air itu dapat menjadi perwujudan dalam membangun ibu kota baru Nusantara di Kalimantan Timur ini. Maka perkumpulan penyatuan seluruh tanah air di seluruh pelosok Nusantara menjadi perwujudan bergabungnya kesatuan negara Republik Indonesia yang mempunyai ibu kota baru di Nusantara. Oke. Dan hari ini hadir NTB bawa tanah dan air, NTT bawa tanah dan air, menjadi wujud pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia dalam semangat kesatuan tanah dan air. Oke, kemarin kan sempat sampai ada upacara dulu ya. Upacara. Dari mana itu diambil? Kalau dari air dari mana? Dari 3 pulau besar itu tanahnya. Dari timur, Sumba, Flores. Oh, dijadikan satu. Sumba. Lalu Floba Morata datang dari Rote, Sabu, Lembata, dan Alor. Jadi airnya dari daerah-daerah seperti itu sehingga mewujudkan sebuah simbol Floba Morata sebagai provinsi Flobamor. Floba Morata di Indonesia, di NTT. Karena itu wujud hari ini kami hadir membawa pesan bahwa Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan mendukung penuh dan ikut berperan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia yang mendukung ibu kota baru berpindah sebagai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Oke, Bang Zul, air tanah dari NTB diambil dari mana saja? Kalau kami kebetulan ada 2 pulau besar, Pulau Sumbawa, Pulau Lombok. Nah, di Pulau Sumbawa itu ada Gunung Tambora, di Pulau Lombok itu ada Gunung Rinjani. Nah, jadi tanahnya diambil dari 2 gunung itu? Dari Gunung Tambora. Dari Gunung Tambora. Nah, karena Tambora ini terkenal sebagai gunung yang pernah erupsinya itu menggentarkan, merubah wajah dunia. Betul. Nah, kita harapkan tanah Tambora ini akan memberikan inspirasi bahwa dengan ibu kota baru, Indonesia akan tidak dipandang sebelah mata, tapi akan merubah wajah dunia. Akan menggetarkan dunia ya? Yang kedua, ini dari Rinjani airnya di Narmada. Nah, ini punya tradisi bagi mereka yang ingin awet muda, biasanya mandi atau membasuh diri dengan air Narmada ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya air dari Rinjani ini akan menghadirkan gagasan-gagasan dan ide-ide yang terus up to date. Ide-ide yang terus baru
awet muda sehingga mampu kompatibel dengan perkembangan zaman. Oke, jadi bisa menggetarkan dunia Nusantara yang baru nanti ini yang segera dimau, jangan hanya menggetarkan politik tanah air aja ya, Bang Zul ya. Nah, ini jadi besok akan diserahkan ke Presiden. Teknisnya bagaimana sih? Sudah ada informasi? Pokoknya belum? kalau NTB itu ikut NTT aja. Kemudian satu lagi, ada tanaman juga nanti yang diminta untuk ditanam. Apa yang dibawa dari NTB, apa yang dibawa dari NTT? Kita dapat bagian, kami berdua ini dapat tanah dan air. Oh, jadi beda-beda. Jadi Oke. menjadi basic, fondasi kehidupan. Mhm. Ya, Oke. Jadi apapun hidup di atas tanah dan air. Apapun hidup di atas tanah dan Ya, air. kami Ini- diperintahkan itu. Iya ya, Bang Zul, ini kan simbol makna yang kemudian memang ini khas Presiden begitu ya, khas Pak Jokowi ya. Bang Zul melihatnya bagaimana? Apa sebenarnya ingin disasar oleh Presiden sih, Bang? Kalau menurut kami ya, apalagi kami minggu depan ada Mandalika Ya, ya. ya, ini kaosnya Itu udah pas. MotoGP, kaosnya sudah ada. Dan menurut kami Pak Jokowi mampu menghadirkan Mandalika itu dalam waktu sekejap. Oleh karena itu, waktu yang tersisa untuk menghadirkan ibu kota baru, kami sudah punya pengalaman, insya Allah akan terwujud juga. Jadi Bisa nggak ada juga yang ya? mustahil, dalam waktu yang sangat cepat, terukur, mudah-mudahan ibu kota Nusantara segera bisa kita saksikan. Walaupun bersama. tentunya ada fase-fase yang sudah disiapkan kan Ya. untuk calon ibu kota baru ini nanti sampai pertama fasenya di 2024. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Zul, Bang Victor, kita ketemu besok pagi ya Terima di kasih. IKN. Kira-kira mungkin itu untuk gambaran juga ke pemirsa Newsline bahwa lokasi ibu kota negara yang baru itu dari kota Balikpapan memang ini akses yang paling cepat, paling dekat untuk menuju ke sana. Ada kira-kira hampir 100 km tetapi tidak mudah dituju ke sana karena kita harus menempuh perjalanan 2 sampai 3 jam lewat jalur darat. Dan nanti ketika sudah selesai dibangun tentunya bisa lebih cepat lagi waktunya karena akan ada infrastruktur penunjang sarana prasarana seperti jembatan dan juga jalan tol langsung menuju ke Nusantara. Betul. Demikian, Abdi, kembali ke Anda ke studio. Baik, Wahyu Wiwowo, terima kasih atas laporan dan informasi Anda langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas.